Tentu kita semua sudah tidak asing dan mulai terbiasa dengan situasi pandemi COVID-19 yang sampai saat ini masih terus menyebar di Indonesia. Pandemi COVID-19 menyebabkan perubahan di berbagai aspek kehidupan, terutama sangat berpengaruh signifikan pada aspek kesehatan masyarakat. Sehingga pelaksanaan program bidang kesehatan saat ini terfokus pada penanganan COVID-19. Berawal dari itu, pandemi tentu mengubah tradisi kita, mulai dari aktivitas yang dibatasi, cuci tangan setiap hari, penggunaan masker, dan juga kewajiban untuk menjaga jarak antar sesama yang tujuan utamanya agar tidak tertular virus. Tentu ini berat, karena secara budaya dan psikologi kita tidak disiapkan sebelumnya. Dalam menghadapi itu, masyarakat melewati berbagai tantangan. Salah satunya adalah cara berpikir dan cara berperilaku yang dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan tangguh terhadap ancaman penyakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Rahma Ramadhaniyati dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, kelompok KKN VDR 034. Kelompok kami memilih tema retorika pandemi. Dan yang ingin saya bahas pada video kali ini adalah pola pikir serta perilaku hidup bersih dan sehat dalam meningkatkan ketahanan tubuh agar terhindar dari COVID-19. Virus corona menjadi berita utama setiap hari. Berita tersebut tentu membuat seluruh masyarakat panik, stres, dan ketakutan, serta melakukan berbagai upaya untuk terhindar dari penyebaran virus. Teman-teman tahu nggak? Secara ilmiah, stres terbukti membuat kita rentan terhadap penyakit, karena stres menekan sistem kekebalan tubuh kita. Selain kesehatan fisik, kesehatan mental juga menjadi kunci dalam membangun daya resiliensi atau ketahanan masyarakat di masa pandemi ini loh. Terus pola pikir apa yang harus kita tanamkan agar terhindar dari penyakit dan virus? Tentu, kita tidak bisa mengontrol apa yang terjadi di sekitar kita. Tapi, kita bisa mengendalikan bagaimana kita menilai, menanggapi, dan bereaksi terhadap sekitar. Virus corona adalah hal di luar kendali kita, tapi kita punya kendali atas tindakan apa yang bisa kita lakukan di tengah pandemi ini. Kendalikan stres. Bijak dengan informasi seputar corona yang seliweran di internet dan grup chat. Pastikan informasi dari sumber yang resmi dan terverifikasi. Hindari termakan hoaks ya, dan hindari menyebarkan informasi yang belum pasti. Setelah kita mengendalikan pikiran kita juga perlu menjalankan langkah preventif seperti yang telah disarankan oleh WHO. Apa saja langkah preventif tersebut? Di antaranya yaitu selalu rajin mencuci tangan dengan sabun dan air atau menggunakan hand sanitizer. Jangan lupa ya. Yang kedua, menjaga jarak dengan orang lain sejauh minimal 1 meter. Mencegah menyentuh wajah jika belum mencuci tangan. Menutup mulut dan hidung saat bersin. Tetap tinggal di rumah saat kurang sehat. Hindari kerumunan. Makan makanan bergizi. Tidur cukup. Dan jaga kebersihan. Seperti yang kita ketahui, virus corona menyerang kekebalan tubuh. Dengan demikian, kekebalan tubuh atau imunitas menjadi faktor utama dalam menghadapi virus. Virus corona bukan hanya menimbulkan kepanikan, tapi juga menciptakan kesadaran masyarakat akan pentingnya menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Menjaga kebersihan sangat gencar dikampanyekan, antara lain mencuci tangan dengan air mengalir dan menggunakan sabun. Selain mencuci tangan juga yang sering disosialisasikan adalah menjaga imun tubuh yang dipercaya sebagai penangkal masuknya virus di dalam tubuh manusia. Peningkatan imun ini dapat dilakukan dengan banyak cara, di antaranya yaitu mengkonsumsi sayur dan buah, juga bisa mengkonsumsi suplemen untuk meningkatkan daya tubuh. Dengan merubah perilaku hidup bersih dan sehat, diharapkan dapat mengurangi penyebaran virus corona di tengah masyarakat dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Karena hidup sehat, harapan kita semua.
Kegiatan gerakan vaksinasi mahasiswa diadakan oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah yang bekerja sama dengan Polres Tulungagung serta Dinas Kesehatan. Di sini, saya menjadi salah satu bagian dari panitia penyelenggara kegiatan gerakan vaksinasi mahasiswa. Vaksin dosis 1 yang diberikan adalah jenis Sinovac dengan kuota sejumlah 340 peserta mahasiswa. Vaksin merupakan produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme atau zat yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga aman dan jika diberikan kepada seseorang akan membuat kekebalan tubuh secara aktif terhadap suatu penyakit tertentu. Pemerintah terus mengupayakan pelaksanaan suntik vaksin COVID-19 untuk seluruh masyarakat di Indonesia. Mulai dari awal tahun 2021 hingga saat ini, vaksin COVID-19 tengah didistribusikan ke seluruh masyarakat Indonesia. Pemberian vaksin ini merupakan solusi yang dianggap paling tepat untuk mengurangi dan memutus rantai penularan COVID-19. Vaksinasi bertujuan untuk memberikan kekebalan spesifik terhadap suatu penyakit tertentu, sehingga jika suatu saat terpapar penyakit tersebut, maka hanya akan mengalami gejala yang ringan. Sebaliknya, apabila tidak melakukan vaksinasi, maka tidak akan memiliki kekebalan tubuh yang spesifik terhadap penyakit yang seharusnya dapat dicegah dengan pemberian vaksin tersebut. Apabila cakupan vaksinasi tinggi dan merata, maka akan terbentuk suatu kekebalan kelompok atau herd immunity. Selain itu, vaksinasi COVID-19 juga dapat menjaga produktivitas dan mengurangi dampak sosial serta ekonomi. Vaksinasi COVID-19 dilakukan setelah kepastian keamanan dan keampuhannya ada. Tentunya kita harus mematuhi protokol kesehatan 5M, yaitu yang pertama, mask atau masker. Dianjurkan untuk memakai double mask dengan masker medis dilapisi bagian luarnya dengan masker kain agar menutupi rongga dari masker medis tersebut. Lalu yang kedua adalah menjaga jarak. Yang ketiga, mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Lalu yang keempat, menjauhi kerumunan. Lalu yang terakhir adalah membatasi mobilitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Fitriatun Jannah dari Akuntansi Syariah, anggota KKN VDR 034 Win 1 Tulungagung. Desa Siato Bagus memiliki potensi yang sangat beragam, salah satunya di bidang ekonomi. Adanya lahan pertanian yang luas menjadikan warga masyarakatnya bekerja sebagai petani. Selain itu, ada pula yang mendirikan usahanya sendiri, salah satunya usaha keripik tempe milik Ibu Tining. Usaha ini didirikan oleh Ibu Tining sejak 5 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 2016. Alasan Ibu Tining memilih usaha ini dikarenakan keripik tempe sangat digemari oleh semua kalangan. Proses produksinya pun cukup mudah, yang dimulai dengan pembuatan tempe selama kurang lebih 2 hari. Setelah proses tersebut selesai, maka akan dilakukan proses penggorengan. Biasanya dimulai pada jam 3 pagi sampai dengan jam 7 pagi.
Produk ini kemudian akan dipasarkan ke berbagai toko kelontong dengan harga Rp500 per bijinya, atau biasa dikemas sesuai pesanan dari konsumen. Potensi-potensi UMKM ini akan lebih berkembang dengan adanya peran dari generasi muda beserta pemerintah melalui usaha pengadaan pelatihan kerja guna melatih minat masyarakat untuk mendirikan usahanya sendiri. Dengan begitu, kesejahteraan masyarakat desa akan cepat terwujud.